Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengasihi Allah dan sesama adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ayat-ayat ini menulis jawaban Tuhan Yesus ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hukum yang paling utama. Jawab Tuhan Yesus merangkum seluruh hukum Taurat menjadi dua perintah kasih. Dengan kata lain, inti kehidupan orang percaya yang berkenan kepada Allah adalah diwujudkan melalui kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, seperti biasa saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 dengan tema mengasihi Allah dan sesama adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Kebenaran yang pertama, saudaraku, mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh kehidupan. Matius 22 ayat 37 sampai 38 saya baca lagi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat ini, saudaraku, ya, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan 6 ayat yang kelima. Ya, firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 5, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Ulangan 6 ayat 5 ini dikenal sebagai Shema. Shema artinya pengakuan iman utama bangsa Israel. Shema adalah pengakuan iman utama bangsa Israel. Kemudian kata kasih dari kata agapau, saudara, atau agape, itu adalah bicara di ayat ini adalah tentang kasih setia yang total, saudaraku. Kitab Matius 22 ayat 37 ini Tuhan Yesus menyebutkan 3 aspek dalam mengasihi, ya. Jadi ini agape atau agapau yang diajarkan dalam ayat ini berbicara tentang kasih setia yang total, ya, boleh dikatakan begitu. Terdiri dari 3 aspek, saudara. Yang pertama, dengan segenap hati. Bahasa Yunaninya kardia, ya. Ini bicara hati, menunjukkan kepada pusat perasaan dan kehendak manusia. Artinya apa, saudaraku? Tuhan harus menjadi pusat keinginan dan motivasi hidup kita. Kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan dengan apa? Segenap jiwa. Suce, ya. Jiwa menunjukkan pada suatu kehidupan atau keberadaan. Artinya hidup kita sepenuhnya itu adalah milik Tuhan, ya. Sepenuh jiwa kita. Kemudian aspek yang ketiga, kasih itu, saudaraku, harus dengan segenap akal budi. Ya, kata segenap akal budi, dianoia, ya. Akal budi berbicara tentang pikiran, kepandaian, pengertian, ya. Akal budi, ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan cara apa? Pikiran kita, saudaraku, akal budi kita belajar firman Tuhan. Untuk apa? Akal budi kita memahami kehendaknya. Jadi kasih kepada Tuhan Allah bukan hanya perasaan semata, saudara. Oh Tuhan, aku kasih kepada Engkau. Tetapi melibatkan seluruh kehidupan kita, yaitu perasaan, ya, pikiran kita, kehidupan kita, akal budi kita. Jadi mengasihi Tuhan Allah itu menjadikan Tuhan itu prioritas utama dalam hidup kita. Jadi prioritas utama kita bukan
sekedar sukses, banyak uang, jadi orang kaya atau jadi apapun. Tetapi mengasihi Allah. Hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Ya, mengasihi Allah berarti mengarahkan pikiran kita, keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita, rencana-rencana seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah. Kasih kepada Tuhan Allah terlihat, saudaraku, dalam ketaatan kita dan komitmen hidup kita kepadanya. Mengasihi Allah dan sesama adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Kebenaran yang kedua ya adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Tuhan Yesus mengutip ayat ini dari Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi kasih kepada sesama adalah bukti nyata kasih kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin seseorang berkata mengasihi Tuhan, ya aku mengasihi Tuhan, tapi membenci sesamanya, membenci orang, nggak bisa, saudaraku ya. Prinsipnya adalah mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi artinya kita harus memperhatikan orang lain, menghargai orang lain, memperlakukan orang lain sebagaimana yang kita inginkan diperlakukan, saudaraku ya. Seperti orang memperlakukan pada kita. Kasih tidak hanya terbatas kepada orang yang kita sukai, yang kita senangi, yang sudah bestie sama kita ya. Tetapi kita juga harus mengasihi kepada orang yang berbeda dengan kita. Orang-orang yang lemah, bahkan orang-orang yang menyakiti kita, saudaraku ya. Jadi kasih kepada sesama dapat diwujudkan melalui apa, saudaraku? Misalnya ya, menolong orang yang membutuhkan, membantu orang, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menunjukkan empati dan kepedulian kepada orang lain apapun kondisinya. Itulah kasih kepada sesama, saudara. Kebenaran yang ketiga, saudaraku ya, mengasihi Allah dan sesama adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Kasih adalah inti seluruh hukum Taurat. Kemudian Matius 22 ayat 40 berkata, pada kedua hukum inilah, yaitu kasih kepada Allah dan kasih ke sesama, saudaraku ya, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa seluruh hukum Allah ya pada dasarnya berbicara tentang kasih ya, seperti 10 perintah Allah juga dapat dibagi menjadi 2 bagian, saudaraku ya. Bagian pertama, perintah yang pertama sampai keempat itu bicara hubungan manusia dengan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Kemudian yang kedua, perintah yang kelima sampai ke 10 itu hubungan manusia dengan sesama. Jadi jika kita hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama kita, maka kita sedang menggenapi hukum Tuhan, menggenapi 10 hukum, saudara. Wow, luar biasa ya. Inti kehidupan orang-orang percaya bukan sekedar ritual agama, kegiatan-kegiatan agamawi, tetapi intinya adalah kasih. Tuhan Yesus mengajarkan 2 perintah besar, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, seluruh hidup kita. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi 2 hal ini dijalankan, saudaraku, kehidupan orang percaya akan mencerminkan karakter Kristus. Nah, bagaimana tindakan nyata kita? Saat ini marilah kita memeriksa diri, saudaraku. Kembalilah kepada Tuhan Allah, benar-benar supaya Tuhan Allah menjadi pusat kehidupan kita. Kalau ada dosa, minta ampun. Kemudian mari kita wujudkan kasih kita kepada Allah melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan selanjutnya tunjukkan kasih kita kepada sesama dalam tindakan-tindakan yang nyata setiap hari. Baik dalam keluarga, dalam persekutuan kita, tempat kita kerja, sekolah, studi, dimanapun, juga di gereja, di masyarakat. Tunjukkan tindakan nyata kasih kita pada sesama. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Matius 22
ayat 37-40 yang mengajarkan kepada kita mengasihi Allah dan sesama adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, ya. Dan yang ketiga, saudaraku, kasih adalah inti seluruh hukum Tuhan. Haleluya. Matius 22 ayat 37-40 saya bacakan lagi. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus yang memperbaharui hidup kami supaya kasih kami kepada Engkau semakin terus Tuhan bertumbuh. Juga mengasihi sama manusia. Karena dari kedua hukum inilah bergantung atau tergantung seluruh hukum Taurat, hukum Allah. Oh Tuhan Yesus, siapapun kami pada saat ini yang melihat tayangan Morning Spirit ini, biarlah kami mengambil komitmen yang baru, mengasihi Engkau lebih lagi dengan segenap jiwa, raga kami, akal, budi, pikiran kami, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap hidup di dalam kasih. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.